Ya boleh sih sebenarnya, asal si suami itu amanah, bisa memegang janji-janji Allah itu dipegang sebenarnya. Ya boleh-boleh aja sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, saya kan bekerja nih Pak Ustadz, saya bekerja, punya keluarga juga, punya istri, punya anak. Nah kalau saya ini Pak Ustadz sebagai imam ya di dalam keluarga, saya menyerahkan semua hasil pekerjaan saya nih, uang, gaji apa semua kepada istri. Apakah itu sudah cukup saya sebagai imam bertanggung jawab di dalam keluarga saya, Pak Ustadz? Kami mohon pencerahan, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya kalau kamu seperti itu, kamu insya Allah baik. Oh ya. Di mata Allah ya, baik. Di titik itu baik. Nah, cuma bagaimana dengan istrimu yang kamu amanahi hartamu, harta dari kamu bekerja umpamanya. Kalau istrimu hormat kepada kamu, ya istrimu termasuk baik. Kalau istrimu berani dengan kamu, itu kurang baik. Paham ya? Iya. Nah, yang harus dimengerti itu adalah apakah memang kamu itu menyerahkan gajimu semua kepada istrimu itu ikhlas. Nah, kan apa namanya? Gimana itu? Kan begitu aja gitu Pak Ustadz. Iya, iya. Intinya itu ada nggak momen sebenarnya saya juga butuh sih umpamanya. Jadi, ada sih kalau kayak gitu juga Pak Ustadz. Jadi kalau ini mbok saya itu dikasih 2 juta kayak apa 5 juta kayak untuk pegangan umpamanya gitu. Memang kalau saya butuh minta Pak Ustadz. Saya boleh aja sih. Tapi kalau ditanya ikhlas itu jadi mikir lagi saya. Ikhlas itu maksudnya itu memang tidak ada apa namanya ya kalau kamu dikasih kamu minta sama istrimu dikasih, berarti kamu bisa aja sebenarnya kamu ikhlas, bisa aja seperti itu. Iya. Jadi kalau mamanya kamu dikasih tapi maunya protes sama istri, nah itu kelihatan belum begitu ikhlas sebenarnya. Gitu, ngerti maksudnya ya? Ngerti Pak. Karena ada laki-laki seperti kamu, ini ada, dia gajinya dikasih sama istrinya, gaji pokoknya tapi. Terus ada gaji yang dia pokok. ASN. Nah, dia kan punya cepretannya. Ini nggak pernah dilaporkan ke istrinya, nggak diberikan. Sampingannya. Cepretannya itu lebih gede daripada gajinya. Nah, memang itu boleh nggak? Boleh-boleh aja. Cuma seorang itu dia bisa nggak memegang uang yang lumayan itu bisa menjadi amanah, bisa nggak dia menjadi tetap imam yang soleh. Karena biasanya kalau seseorang dengan lingkungan yang seperti ini itu kan biasanya main-main lah dia. Tapi memang benar banyak yang sering main-main. Jadi kelebihan rezeki kan nggak pernah diomongin ke istrinya. Jadi dia pakai main-main lah akhirnya. Dia main-main apa? Ya minum, ya perempuan, ya narkoba. Akhirnya kan main-main. Taunya istrinya ya ketangkep kalau narkoba, mabuk di rumah minum, main perempuan jarang pulang kan gitu, jarang pulang. Jadi akhirnya kan dia nggak bisa menjadi imam yang soleh dengan tanggung jawab imam itu di samping dia mengeluarkan juga hartanya atau gajinya untuk istrinya, kelakuan dia juga harus
dipertanggungjawabkan gitu Pak Nah, Ustadz ya? iya, tetap. Oh, Jadi imam itu gitu tidak ya? terus istri itu harus patuh kepada imam. ah, Loh, patuhnya di titik mana? Kalau imamnya itu nyuruh istrinya ada dalam syariat Islam, ya boleh lah. Tapi patuh itu karena egoisnya si imam. Ya nggak boleh kalau egois. Kan tetap ada larangan, tidak boleh memaksa di dalam agama Islam. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Jadi harus difahami. Jadi suami atau imam yang soleh itu memang dia nggak memaksa istrinya, nggak memaksa anaknya. Jadi memberikan sesuatu pada istri, memberikan pelajaran pada istri, pelajaran agama, memberikan nasihat pada istri itu tidak dengan egois, tidak dengan memaksa. Kasih aja baik-baik. Jadi tidak mengharapkan balasan gitu Pak Ustadz ya? Itu hanya ridho Allah aja yang dia cari. Karena dia sebagai imam, ya dia harus memberikan pelajaran agama kepada istri, kepada anak-anaknya, kan seperti itu. Jadi hal tersebut harus diketahui. Jadi nggak cuma gaji tok. Iya. Kalau momennya gajimu kamu kasih ke istrimu enggak. Kenapa? Istriku nanti kaget kalau gajiku ditaruh di dia semua. Kebanyakan gitu maksudnya? Ya kebanyakan Ustaz. Ada Ustaz, istri nggak mau megang gaji suaminya, Ustaz. Pusing katanya, karena nggak cukup. Itu gimana ya? Itu kan jadi tanggung jawabnya tuh bagaimana itu letaknya itu ya maksudnya? Ya tanggung jawabnya ya itu ya satu-satu lah ya. Jadi kalau gajinya itu ya normal-normal aja boleh, kan gitu ya. Masih banyak dikit boleh dikasih ke istri. Tapi kalau memang kebanyakan ya boleh sih sebenarnya, asal si suami itu amanah, bisa memegang janji-janji Allah itu dipegang sebenarnya. Ya boleh-boleh aja sebenarnya. Istri ya tetap dikasih, tetap gitu loh. Nggak istilahnya itu nggak dikurangi istilahnya kasarannya. Ya mau belanja, mau untuk beli bedak, beli lipstik gitu ya. Boleh cukup lah. Lah kayak tadi Haji J kurang ya. Itu gimana itu? Jadi enggak bertanggung jawab itu. Ya nggak imamnya bisa. atau gimana? Itu kan keadaan. Ya, itu keadaan. Karena keadaan itu persoalannya bukan digaji sebenarnya. Keadaan itu ya keadaan itu yang jadi akhirnya gaji ini mau di apa-apain itu ya karena memang butuhnya sudah sejak awalnya sudah diiniin gitu. Kecuali memang tidak ada kebutuhan yang lainnya, nah itu masih bisa lah, insya Allah agak cukup itu masih bisa. Iya kan gitu. Jadi kalau mau makan 20 ya insya Allah masih bisa lah. Insya Allah ya. Iya. Itu yang harus dipahami. Jadi nggak terlalu ini. Saya makan aja paling ya 20 atau 12 atau 15 aja. Alhamdulillah ya bisa kan gitu ya. Masih ada ya Pak Ustadz? Ya masih ada kan gitu. Masih ada yang jual. Iya yang dengan harga segitu Cing. Jadi intinya kalau kamu seperti itu boleh. Kemudian istrimu bagaimana? Kemudian tanggung jawab itu tidak hanya memberikan nafkah kepada istri sama anak-anak, enggak ya jadi imam yang soleh di hadapan Allah itu bagaimana? Di hadapan Allah itu berarti tidak di hadapan istrimu, tidak hanya kamu kelihatan sholat itu, enggak. Nah kamu tidak di hadapan istrimu itu bisa nggak kamu itu menjadi soleh? Nah begitulah sebenarnya. Jadi tanggung jawab imam kepada makmumnya sebenarnya ya tetap berat sama, nggak cuma hanya memberikan rezeki dalam bentuk harta pada pasangan, enggak, tapi tetap juga mendidik pasangan itu di jalan Allah, mendidik anak-anak juga di jalan Allah. Jadi menjaga beneran ku anfusakum wa alikum naro itu harus diaplikasikan. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau ada istri itu ya berbuat salah dinasehatin. Kalau dia berbuat salah lagi ya dinasehatin. Berbuat salah lagi dinasehatin. Ustaz, kalau ada suami yang setengah perjalanan, maksudnya tuh masih umur 40-an gitu, kena PHK dan nggak bekerja lagi, di mana tanggung jawab suami ini terhadap keluarga tuh Ustaz? Nah ini tidak segampang menjawab ya. Memang yang jawaban gampang apa? Ya memang harus diterima karena PHK kan kita harus diterima. Nah persoalannya adalah biasanya
ini kan ada hal-hal tertentu nih. Kalau suaminya itu rajin, baik, ibadahnya rajin, kemudian dia hormat dengan orang tua, kemudian dia hormat dengan pasangannya, dia hormat dengan mertuanya, dan dia termasuk orang-orang baik. Nah, biasanya PHK itu adalah loncatan nantinya Allah akan memberikan rizki yang beda. Tapi kalau memang dia suaminya egois, males ini PHK dia itu memang itu namanya banjir itu nanti ya di situ. Banjir apa maksudnya? Musibah maksudnya. Ya. Musibah akhirnya istrinya yang kerengkelan cari uang gitu. Biasanya seperti itu. Tapi kalau memang dia ini baik, ini tetap akan dijaga. Tapi kalau mamanya dia itu tetap suaminya baik, dia bisa cari uang, istrinya itu leda-lede, bikin masalah, ya tetap suaminya tetap nanti akan dapat masalah tetepan. Karena rezeki itu sebenarnya juga enggak cuma dari sisi suami tok, si istri itu juga dilihat oleh Allah Ta'ala. Gitu. Sebenarnya seperti itu. Ya, jadi begitulah tanggung jawab suami kepada istrinya. Kalau mamanya istrinya itu lebih dari satu, itu kan tanggung jawabnya lebih lagi gitu. Bukan hanya cuma dikasih uang, bukan gitu, tapi tanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala itu ditanyain. Nanti kalau sama-sama semuanya meninggal, ditanyain istrimu berapa? 3. Adil nggak? Akan dia nggak bisa jawab. Yang di sini saya kasih ini, yang di sono saya kasih kurang, yang di sono karena di sana itu mengenakan saya, ya Allah kasih lebih. Padahal kasih lebih itu malah ngawur senengannya. Itu tetap ya nggak boleh. Makanya kalau bisa ya istri itu ya kalau bisa satu lah, ya satu aja bertanggung jawab susah ya. Ya, nah kita belajar. Nah, mudah-mudahan ini menjadikan manfaat. Ada imam yang baik, ada imam yang kurang baik, ada imam yang kadang baik, kadang kurang, ada yang imam yang leta-lete, masih banyak. Tapi kita berusaha belajar menjadi imam yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Nah, mudah-mudahan ini manfaat sehingga menjadi kerukunan istri dengan suami itu bisa menjadikan Allah itu memberikan rezeki itu dalam bentuk harta, dalam bentuk harta dulu ya, itu yang memang cukup lah istilahnya. Ya cukup ya. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz pencerahannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian kajian kami kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.